وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah pertemuan yang sangat bagus dalam rangka bermajelis ilmu agama. Dan pelajaran kita sebagaimana yang telah dimaklumi bersama adalah pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sudah masuk dalam pembahasan seputar rukun kepada hari kebangkitan atau hari kiamat. Ada beberapa faidah yang telah disebutkan oleh penulis Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bahawa hari kiamat ini memiliki banyak penamaan di dalam Al-Quran. Telah kita sebutkan kemarin ya. Dan tidaklah dia memiliki banyak nama dan istilah kecuali menunjukkan akan kebesaran, akan keagungannya. Baik. Kemudian kata penulis hafizahullah ta'ala, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, fallahu amara rasulahu ayuqsima bi rabbih annahu sayab'athu ibadah, wa qawluhu za'ama az-za'mu huwa al-kadhib, ya'ni kadhabu fi qawlihim hadha, wa qala ta'ala wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'uthin. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. Baik. Pada saat penulis membawakan sebuah ayat yang menunjukkan bagaimana orang-orang kaum musyrikin mereka mengingkari hari kebangkitan, dan dari situlah mereka dihukumi sebagai orang-orang kafir. Allah mengatakan za'amal ladzina kafaru an la yub'atsun. Sungguh orang kafir telah menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Maka Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya demi Tuhanku, sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, kemudian akan dikhabarkan dari apa yang pernah mereka kerjakan. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu adalah mudah bagi Allah. Fallahu amara rasulahu an yuqsima bi rabbih. Dalam ayat ini kata beliau, Allah perintahkan Rasulnya untuk bersumpah dengan nama Tuhannya, annahu sayab'atsu ibadah, bahwasanya Allah itu pasti akan membangkitkan hamba-hambanya. Wa qawluhu za'ama, dan Allah mengatakan za'ama itu artinya menyangka. Az-za'am huwal kadhib. Az-za'am itu artinya mendustakan, kedustaan. Yakni kadzabu fi qawlihim hadza, maksudnya mereka mendustakan pada ucapan mereka ini. Mereka dustakan, mereka ingkari, mereka menyangka bahwasanya manusia akan dibangkitkan. Wa qala ta'ala wa qalu in hiya inna hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan juga dalam ayat yang lain Allah terangkan tentang ucapan kaum musyrikin. Mereka mengatakan sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah sebuah kehidupan belaka, dan kami tidaklah akan dibangkitkan. Dalam benak mereka, kehidupan dunia hanyalah sekadar kehidupan. Tidak ada hari pembalasan, tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari al-mizan. Itu semuanya mereka ingkari. Ini satu kelompok dari kaum musyrikin. Ada kelompok yang kedua disebut dengan ad-dahriyin. Ad-dahriyin itulah yang disebutkan pada ayat yang kedua. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ini Allah
Allah sebutkan tentang sekelompok dari kaum musyrikin yang disebut dengan ad-dahriyin. Apa itu ad-dahriyin? Mereka menyangka bahwa kehidupan dunia ini yang membuat mereka meninggal adalah ad-dahr. Apa itu ad-dahr? Waktu dan zaman. Ini satu kelompok dari kaum musyrikin, mereka khusus disebutkan oleh Allah. Apa ucapan mereka? Waqalu, dan mereka mengatakan, ma hiya illa hayatuna dunya. Sesungguhnya kehidupan kami ini dalam kehidupan dunia hanyalah hidup kemudian meninggal. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan sesungguhnya tidak ada yang membinasakan kami kecuali zaman dan waktu. Jadi perguliran waktu seiring perpindahan waktu demi waktu, itulah yang akan membinasakan kami, bukan Allah, kata mereka. Bukan Allah. Ini satu kelompok dari kaum musyrikin. Kalau yang pertama, mereka mengatakan sama sekali tidak ada hari kebangkitan. Iya. Kelompok yang kedua, mereka ini disebut dengan ad-dahriyin, yang mengatakan bahwa mereka itu akan dibinasakan hanya dibinasakan dengan waktu, ad-dahr. Waqala, lanjut. Summa qala hafizahullahu ta'ala wa qala aya'idukum annakum idza mi'tum wa kuntum turaban wa idhaman annakum mukhrajun hayhata hayhata lima tu'adun in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Baik, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban. Apakah dia telah menjanjikan kepada kalian bahwasanya apabila kalian telah meninggal dan kalian telah menjadi pasir, menjadi tanah dan hanya tersisa tulang belulang, annakum mukhrajun, kemudian kalian akan dikeluarkan dan dibangkitkan. Hayhata hayhata lima tu'adun. Hayhat ini saya lupa artinya ya. Siapa yang masih ingat hayhat? Hah? Dia termasuk dari isim fa'il kalau tidak salah, atau isim fi'il. Iya. Allah alam, saya lupa lihat di sini penafsirannya ya. Nanti kita akan lihat dan kita akan sampaikan faedahnya. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Sesungguhnya kehidupan kami ini hanyalah sebuah kehidupan dunia, kemudian kami akan meninggal dan kami akan hidup. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kami tidaklah akan dibangkitkan. Demikianlah ucapan orang-orang kafir Quraisy, kaum musyrikin. Mereka seakan-akan sangat percaya sekali tidak ada hari kebangkitan, hari pembalasan. Dengan anggapan inilah sehingga Allah mengkafirkan mereka. Berarti siapa saja yang berkeyakinan dengan seperti keyakinan yang kaum musyrikin di masa dahulu, maka mereka juga boleh divonis dengan vonis kekafiran. Orang yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan, itu artinya dia telah menolak pemberitaan Al-Quran, telah menolak pemberitaan hadis Nabi SAW, dan telah menolak kesepakatan kaum muslimin. Maka berhak dia divonis dengan vonis kekafiran. Ingat ya, itu hayhat tadi adalah isim fi'il, hanya saja saya lupa artinya. Nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan sebutkan. Baik, lanjut. Summa qala hafizahullahu ta'ala hakadha maqalatul kuffari qadiman wa hadithan yunkiruna al-ba'th wa laysa lahum hujjatun illa annahum yaqulun kaifa idza mata an-nasu wa saru turaban annahum yub'atsun fa hadha mustahil. Qala may yuhyi al-idhama wa hiya ramim subhanallah hum min qablu kanu ghayra mawjudina aslan. Salah ya, salah harakat itu, mawjudin yang benarnya. Mawjudin. Dari wazan apa itu? Hah? Dari wazan aujad. Enggak. Dari wazan apa itu? Maf'ul. Isim apa dia? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Wazannya apa? Maf'ul ya. Maf'ul. Hanya saja di sini dia jamak. Jamaknya mawjudun, tapi dia di sini majrur, jadi mawjudin. Ghaira, siapa yang masih ingat tentang ghaira? Apa hukumnya ghaira? Siapa yang masih ingat? Murojaah sedikit. Iya, dia mustasna memang. Dia termasuk dari adatul istithna, alat pengecualian. Ada beberapa alat pengecualian. Yang pertama illa, yang kedua ghaira, yang ketiga siwa, suwa, sawa. Jelas?
Itu ada berapa semuanya? Hah? Illa, ghairu, siwa dengan semua bahasanya 5. Kemudian khala wa ada, wa ada. Jelas ya? Ada 7 semuanya. Baik. Di sini ghaira ada pembahasan khusus dia. Ghaira itu hukumnya mengambil hukum isim yang jatuh setelah illa. Paham sini? Ini sebagai bentuk meraja saja. Kalau teman-teman sebagian tidak paham, tidak jadi masalah. Saya hanya memberikan faedah kepada teman-teman yang sudah belajar bahwa ghaira itu, kalau antum masih ingat, dia mengambil hukum isim yang jatuh setelah illa. Apa hukumnya isim yang jatuh setelah illa? Ada 3 hukumnya. Yang pertama, mansukh sebagai mustathna. Kapan? Idza kana tamman mujab, apabila dia sempurna dan dia mujab. Apa artinya mujab? Apa artinya mujab? Tidak ada penafian. Yang kedua, tamun tamun manfi. Apa hukumnya dia? Boleh badal, boleh nasab sebagai mustathna. Yang terakhir, naqisun manfiyun. Hukumnya apa? Sesuai dari amil sebelumnya. Masya Allah. Nah, isim yang jatuh setelah illa, hukumnya itu ghair yang mengambilnya. Ghair yang mengambilnya. Baik, paham ya? Lanjut. Hum min qablu kanu ghayra mawjudin aslan thumma khalaqahumullahu jalla wa ala falladhi khalaqahum fil bidayati qadirun min babi aula ala i'adatihim. Masya Allah. Beliau tekankan ya. Beliau tekankan bagaimana yang namanya hari kebangkitan itu pasti ada. Karena itu sangat mudah bagi Allah. Bagaimana caranya? Allah yang mengadangkan manusia yang dari tidak ada, itu sangat mudah bagi Allah. Apalagi untuk menciptakan, membangkitkan manusia yang tadinya sudah ada. Manusia kan tadinya tidak ada, tak? Tadinya tidak ada. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah telah sampai kepada Muhammad tentang berita bahwasanya manusia dahulunya tidak ada, pernah disebutkan dari masa dahulu. Nah, manusia diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, dan itu mudah bagi Allah. Apalagi untuk membangkitkan manusia yang sudah ada. Makanya disebutkan oleh yang penulis, hadza maqalatun kufarin qadiman wa haditha. Yang seperti ini adalah ucapannya orang-orang kafir dari terdahulu dan hingga hari ini. Yunkiruna al-ba'tsa. Mereka senantiasa atau mereka terus menerus mengingkari hari kebangkitan. Walaysa lahum hujjatun illa annahum yaqulun. Dan mereka tidak punya argumen kecuali hanya sekedar mengatakan kaifa idza mata an-nas wa saru turaban annahum yub'atsun. Hampir ucapan mereka terdahulu, ucapan kaum musyrikin terdahulu untuk membantah akan adanya hari kebangkitan sama dengan orang-orang kafir di masa sekarang yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Sama. Apa argumennya? Bagaimana caranya manusia yang sudah menjadi bercampur dengan tanah, menjadi tinggal tulang belulang, annahum yub'atsun, kemudian mereka dibangkitkan. Kata mereka tidak masuk akal. Iya. Kata mereka tidak masuk akal. Manusia sudah bercampur dengan tanah, sudah hancur daging-dagingnya, tinggal tulang belulang. Kemudian bagaimana caranya Allah akan membangkitkan? Maka logika mereka ini bisa dibantah dengan logika yang sama. Logika mereka itu bisa dibantah dengan logika yang sama. Ini perhatian kepada semua ya. Terkadang ada sebagian manusia yang memang tidak bisa didakwahi dengan dalil. Ada manusia yang memang didakwahi dengan logika. Iya. Kalau mereka berhujjah dengan logika, sudah pertahankan dengan logika yang sama. Seperti dari yang baru-baru saja ceramah ini dari seorang pedangdut. Katanya, masuk akal enggak sih celana yang menutupi mata kaki kemudian terancam dengan api neraka? Iya, jawabannya sederhana. Untuk membantah dari ucapan dari kakek tua ini mudah saja. Iya, kita katakan itu semuanya pasti akan masuk akal selama yang mengucapkannya adalah seorang
yang jujur dan terpercaya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian pada akhir ucapan dari seorang yang bersangkutan tadi mengatakan, kalau bicara pakai akal dong sayang. Subhanallah, seakan-akan kita bicara pakai hadis dan pakai akal. Hanya dia saja yang pakai akal. Bagaimana caranya orang berbicara itu? Ya menggunakan akal juga. Masa cuma dia yang saja menggunakan akal? Seakan-akan Nabi ketika mengucapkan hadis itu tidak menggunakan akal. Coba lihat konsekuensi ucapan itu ya. Ketika dia mengingkari hadis dan dia mengatakan, kalau bicara pakai akal dong sayang, itu bentuk pelecehan kepada Nabi. Seakan-akan dia mengatakan bahwa Nabi ketika berbicara hadis itu tidak menggunakan akal. La haula wala quwata illa billah. Nah, kembali dalam pembahasan bahwa terkadang ada sebagian manusia itu didakwahi dengan logika yang sama. Ketika mereka menggunakan logika, kita pertahankan dengan logika yang sama. Jelas? Ini contohnya mereka yang mengingkari hari kebangkitan menggunakan apa? Logika. Dibantah dengan logika yang sama. Apa bantahannya? Akan disebutkan oleh penulis. Fahada mustahilun, kata mereka ini mustahil. Iya. Makanya saya mau tanya, apa bahasa Arabnya orang berjalan di atas air? Apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya orang berjalan di atas air? Mustahil. Mustahil. Ya tak? Tidak mungkin orang bisa berjalan di atas air. Bahasa Arabnya apa? Mustahil. Tidak mungkin. Baik. Kata beliau, hada mustahil. Ini ucapan kaum musyrikin ya. Ucapan kaum musyrikin yang mengatakan ini, kata mereka, mustahil, tidak mungkin terjadi. Qala wa may yahyil 'idhama wa hiya ramim. Masuk dalam ucapan mereka ini. Allah hikayatkan ucapan kaum musyrikin. Mereka mengatakan, siapakah yang akan menghidupkan tulang belulang yang dia sudah hancur lebur? Itu dalam anggapan mereka. Kata mereka, kalau tulang sudah hancur lebur, maka siapakah yang akan membangkitkannya? Subhanallah, ini muncul bantahan. Maha suci Allah. Apa faedah yang bisa kita ambil dari ucapan beliau ketika beliau bawakan ucapan kaum musyrikin, kemudian beliau sebutkan ucapan subhanallah? Itulah faedahnya. Kalau seorang sedang menekungkan ucapan yang tidak layak, yang mengarah kepada kekufuran, dia langsung mensucikan Allah. Itu harus. Anda menukilkan ucapan yang bentuknya kekufuran, bentuknya kemaksiatan, subhanallah. Itu sama. Itu hampir kalau antum dapatkan ucapan Syekh Shalal Fauzan ketika menyebutkan ucapan kaum musyrikin, langsung beliau mensucikan Allah. Sama dengan itu, sejalan dengan firman Allah. Ketika Allah menyebutkan ucapan kaum musyrikin, Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Sungguh maha suci Allah. Setelah Allah sebutkan ucapan kaum musyrikin yang mengatakan Allah punya anak, Allah katakan subhanallahi amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah atas apa yang mereka ucapkan. Allah yang maha tinggi dengan setinggi-tingginya. Sama ketika kita juga menukilkan ucapan yang tidak pantas, yang tidak layak, yang mengarah kepada kekufuran, langsung sucikan Allah. Iya, itu faidah ya. Baik. Di sini beliau mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Hum min qablum kanu ghairu majurina aslan. Ini bantahan secara logika. Kata beliau, manusia itu atau mereka pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak ada sama sekali. Kalian wahai kaum musyrikin yang mengatakan bahwasanya manusia tidak akan dibangkitkan, kalian dahulunya adalah sesuatu yang tidak ada sama sekali. Saya, antum semuanya dahulunya tidak ada. Kemudian Allah takdirkan kita, jadilah kita ada atas takdir Allah dan izin Allah. Nah, kalau seandainya Allah bisa menciptakan manusia yang tidak ada, maka untuk membangkitkan manusia yang sudah ada itu lebih mudah bagi Allah. Itu tercantum dalam surah apa kemarin? Dalam surah apa kemarin? Surah Rum. Wa huwa alladhi yubdi'ul khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah yang pertama kali menciptakan manusia dan dia pula akan mengembalikannya. Mengembalikan di sini apa maknanya? Membangkitkan, wa huwa ahwanu 'alaihi, dan itu lebih mudah bagi Allah. Hati-hati. Iya.
Jangan gagal paham. Jangan sampai antum memahami bahwasanya Allah membangkitkan lebih mudah, menciptakan agak sulit. Tak. Semuanya mudah bagi Allah. Menciptakan ke, membangkitkan ke, semuanya mudah bagi Allah. Tapi ini menurut logika manusia. Menurut pandangan manusia, membangkitkan dari sesuatu yang ada kan lebih mudah. Makanya dalam ayat ini kata para ulama, Allah sedang berbicara sesuai dengan kapasitas manusia. Iya. Allah berbicara tentang ayat ini sesuai dengan kapasitas manusia, bahwasanya manusia ketika diciptakan dari yang tidak ada itu mudah bagi Allah, maka membangkitkan dari yang sudah ada lebih mudah bagi Allah. Paham ya? Baik. Thumma khalaqahumullahu jalla wa ala. Kemudian Allah ciptakan mereka. Falladhi khalaqahum fil bidayah qadiran min babi aula ala i'adatihim. Maka dialah yang telah menciptakan manusia di awal kali, iya, maka dia pula akan sangat mampu untuk mengembalikan mereka, membangkitkan mereka. Siapa yang bisa menyebutkan kemarin faidah, apa faidah yang seorang senantiasa mengingat hari kebangkitan atau hari kiamat? Lantas kenapa Allah Subhanahu wa taala di berbagai ayat, di berbagai surah Allah sebutkan tentang hari kebangkitan? Sudah kita sebutkan kemarin. Di antara faedahnya, ini akan membuat seorang hamba senantiasa bergerak, bersemangat dalam mengerjakan amal soleh. Satu. Yang kedua, itu akan membuatnya tidak bermudah-mudahan dalam berbuat dosa. Kemudian berikutnya, itu akan mendorongnya untuk menjadi pribadi yang lebih soleh. Anda ingin menjadi orang yang lebih soleh, menjadi orang yang lebih taat, harus sadar akan hari kebangkitan, sadar akan ada hari pembalasan. Kalau tidak itu tidak bisa. Anda lupa akan ada hari pembalasan, tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah Anda menjadi orang yang soleh. Tidak. Anda pasti bermudah-mudahan untuk berbuat ini, berbuat itu, karena Anda sudah lupa hari kiamat. Anda sudah lupa dengan hari pembalasan. Iya. Makanya manusia di zaman sekarang, bagaimana caranya kita memperbaiki mereka? Itu banyak solusinya. Dan di antara solusi yang terbaik adalah kita sering-sering membahas tentang hari pembalasan. Ingatkan kepada mereka agar supaya mereka sadar, oh ternyata dunia ini sementara, esok akan ada hari pembalasan. Itu akan menjadi tameng bagi mereka, agar sehingga mereka tidak bermudah-mudahan lagi untuk mengambil uang yang tidak halal, untuk bermaksiat. Ya, ketika antum diberikan kesempatan untuk berceramah di hadapan para pegawai, sampaikan ini. Sampaikan, kalian wahai para pegawai ingin menjadi pegawai yang baik, harus sering-sering ingat kehidupan akhirat. Ajak mereka untuk ingat kehidupan akhirat. Sebab mereka sekarang kebanyakan manusia lupa dengan kehidupan akhirat, sehingga ada istilahnya mager ibadah, mager baca Quran, mager ini, dan yang lainnya. Manas. Jelas ya? Baik. Kemudian kita lanjutkan, kata penulis Hafizahullah Ta'ala, Allah mengatakan wa daraba lana. Sudah dibaca itu? Silakan. Summa qala hafizahullah ta'ala wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala may yuhyil idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Fal Qur'anu mamlu'u birraddi ala munkiril ba'th wa aidan ayyuhuma a'zam khalqus samawati wal ard am khalqul insan. Baik, Masya Allah. Kata beliau, fal Qur'anu mamnu'un birraddi ala munkiri al ba'th, bahwasanya Al-Quran itu sangat penuh, sangat banyak, kata beliau, penyebutan tentang bantahan kepada mereka yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Al-Quran, kata beliau, penuh dari awal sampai akhir itu ada pembahasan tentang hari kiamat. Iya, maka sekaligus sebagai bentuk bantahan kepada mereka yang mereka mengingkari akan adanya hari pembalasan. Apalagi dalam juz amma itu banyak sekali pembahasan hari kebangkitan. 4 surah yang pertama itu hampir semuanya pembahasan seputar hari kiamat. An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Insyiqaq, Al-Infitar, iya, At-Takwir, semuanya itu pembahasan seputar hari kiamat. Idza as-sama'u insyaqqat, apabila
apabila langit telah terbelah. Idza samaa'un fatarat, apabila langit telah terbelah. Pertama infitar, kemudian insyiqaq. Pertama langit terbelah, terpecah sedikit dulu, kemudian insyiqaq, terbelah menjadi beberapa bagian. Kemudian wa idzan nujumun kadarat, apabila bintang-bintang berjatuhan. Itu semuanya pembahasan seputar hari kiamat. Disebut dalam surah Abasa, fa idza ja'atis saqqah yauma yafirrul mar'u min akhihi. Dalam surah Nazi'at, fa idza ja'atit tammatun kubra, yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Dalam surah An-Naba Allah mengatakan, inna anzarnakum 'adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah fayaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Itu semuanya hari kebangkitan, semuanya hari pembalasan. Jelas ya? Jadi apa yang disebutkan di sini benar tidak? Benar bahwasanya Al-Qur'an itu sangat penuh pembahasan seputar bantahan kepada mereka yang mengingkari hari kebangkitan. Wa aidan ayyuhuma a'zam. Kemudian juga kayaknya sudah ada ya? Belum. Kita selesaikan sedikit ya. Kata beliau, manakah yang paling besar? Manakah yang paling menakjubkan? Khalqus samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi, ataukah penciptaan manusia? Mana yang lebih besar? Tentu lebih menakjubkan penciptaan langit dan bumi karena dia besar. Manusia sangat kecil. Dari itu sejalan dan sebagaimana Allah firmankan, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kata Allah dalam surah Ghafir, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itulah jauh lebih menakjubkan daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi Allah tegaskan memang bahwa penciptaan langit dan bumi lebih menakjubkan, lebih besar daripada penciptaan manusia. Apalagi untuk membangkitkan mereka, lebih mudah lagi. Ini alam semesta yang begitu teratur, yang begitu indah, yang begitu hebat, Allah bisa ciptakan, apalagi hanya sekedar membangkitkan. Jelas ya? Itu subhanallah, dalil-dalil yang dikemukakan oleh penulis sangat jelas bagaimana tidak ada alasan dan tidak ada argumen untuk membenarkan dari sangkaan orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwasanya tidak ada hari kebangkitan. Baik, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya setelah Isya. Kita break sejenak. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Pembahasan kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik, setelah disebutkan oleh penulis hafizahullah taala bahwa penciptaan langit dan bumi adalah jauh lebih besar daripada penciptaan manusia, maka menunjukkan kepada kita untuk membangkitkan manusia itu jauh lebih mudah bagi Allah daripada menciptakannya. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala hafizahullahu ta'ala, la syak anna khalqas samawati wal ard a'zamu min khalqil insan. Qala ta'ala, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. فالذي قدر على خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق الإنسان من باب أولى. ثم أيضا الله جل وعلا يحيي الأرض بعد موتها تكون الأرض قاهلة جرداء ليس فيها شيء فإذا نزل عليها المطر فإنها تتحرك بالنبات. Baik, kata beliau, la syakka anna khalqas samawati wal ard a'zam min khalqil insan. Tidak diragukan lagi bahwasanya penciptaan langit dan bumi jauh lebih besar daripada penciptaan manusia, seperti yang tertera dalam sebuah ayat. Allah mengatakan, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih besar daripada penciptaan manusia. Iya. Falladhi qadira, bisa qadira, bisa qadara, tapi yang lebih fasihnya qadira. Falladhi qadira, dan dialah yang mampu untuk menciptakan langit dan bumi. Qadiran, maka dia jauh lebih mampu lagi. Ala an yakhluqas samawati, ala an yakhluqal insan min babi aula, maka dia lebih mampu untuk menciptakan manusia
min babi aula, lebih pantas lagi. Iya. Kemudian kata beliau, Allah Jalla wa Ala yuhyil arda ba'da mautiha. Allah juga disebutkan bahwa Dia yang menghidupkan bumi setelah matinya. Itu pelajaran kepada kita semua ya. Setelah Allah tampakkan dari tanda-tanda kebesarannya, yang tadinya ada tanah yang tandus, yang kering, tidak ada tumbuh-tumbuhan, setelah dituruni hujan, maka seketika tanah tersebut menjadi penuh dengan tumbuh-tumbuhan, menjadi hidup dia. Dari situlah kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa bumi saja yang tadinya dia mati bisa menjadi hidup. Hidup karena apa? Turunnya hujan. Maka demikian pula manusia. Manusia yang tadinya mati sangat mudah bagi Allah untuk Allah hidupkan kembali. Tidak ada yang susah bagi Allah. Lalu apa yang membuat mereka kaum musyrikin mengingkari akan adanya hari kebangkitan? Iya. Takun al-ardh qahidatan jarda laysa fiha syai'. Yang mana bumi tersebut adalah bumi yang tandus, yang kering, tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali. Qahilah maksudnya tandus, kering, jarda sama. Laysa fiha syai', tidak ada tumbuh-tumbuhannya, dia kering. Iya. Fa idza nazala 'alaiha al-matar fa innaha tataharraku bin nabat. Apabila telah turun air hujan padanya, maka dia langsung bergerak dan tumbuh, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Muncullah dari padi-padian, muncullah dari berbagai tumbuh-tumbuhan yang menyejukkan mata. Yang tadinya dia menjadi, yang tadinya bumi yang sangat kering, yang sangat tidak bermanfaat. Nah, ternyata dari perumpamaan yang disebutkan oleh penulis itu juga adalah sebuah perumpamaan tentang hati manusia. Hati manusia ibarat sebuah bumi. Ya, dan ilmu agama adalah sebuah hujan yang bisa menghidupi dari bumi tersebut. Maka sebagaimana air yang turun ke bumi akan menghidupkan bumi, maka demikian pula ilmu agama akan menghidupkan hati seorang manusia. Maka apa jadinya ketika hati tersebut tidak diserami dengan ilmu agama? Akan mati. Sebagaimana bumi apabila tidak dituruni air hujan, maka dia akan mati, kering dan tidak akan bermanfaat. Betul tak? Bumi kalau tidak disirami dengan air, dia akan mati dan tidak akan bermanfaat. Demikian pula laksana hati seorang muslim, hati seorang manusia, jikalau tidak disirami dengan air yang merupakan ilmu agama, maka dia akan menjadi hati yang kering, hati yang mati, tidak bermanfaat. Iya. Maka perlu kita senantiasa merefresh, memperbaharui dari kondisi dari hati kita, introspeksi. Jangan sampai hati sudah menjadi kering, tidak di-charge, tidak ditajdid, tidak ditambah ilmunya, yang bisa mengakibatkan hati tersebut menjadi kering, menjadi mati, menjadi layu. Kalau dia sudah menjadi mati, maka tidak akan bermanfaat sama sekali. Tidak akan bermanfaat. Baik, fa'ada an habn. Lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى فهذا الحب الميتة والبذر الميتة فهذا الحب الميت فهذا الحب الميت والبذر الميت المتفرق في الأرض يحيا وينبت ويكون نباتا وأشجارا مثمرة وزروعا ونخيلا وعنابا وأنواعا من النباتات وهي كانت في الأول ميتة أليس الذي أحيا الأرض بعد موتها قادرا على أن يحيي الإنسان بعد موته. Baik. Fahadal hambul mayyit. Maka ini biji-bijian yang tadinya dia yang mati. Wal bidru al mayyit. Kemudian biji benih yang mati juga. Al mutafarriq fil ardi, yang ditebar di bumi. Yahya wa yanbut. Dengan itu dia akan menjadi hidup dan menjadi tumbuh. Biji-bijian yang tadinya dia menjadi mati tidak dia kalau tidak ditanam, mati. Biji yang tidak ada manfaatnya. Iya, benih sama juga. Ketika tidak disimpan di bumi, maka dia akan menjadi mati. Nah, pada saat benih dan bibit tadi itu ditebar di bumi, di tanah, maka dia akan menjadi tumbuh. Perhatikan, dia akan menjadi tumbuh dan berkembang.
wa yakunu nabatan wa asjaran musmiratan wa zuru'an wa nakhilan wa a'naban. Maka dia akan menjadi tumbuh-tumbuhan, menjadi pohon yang sangat besar. Pohon yang sangat besar, pohon yang besar tadi itu berasal dari mana? Biji-bijian. Kemudian setelah ditanam di dalam bumi akan menjadi tumbuh sangat besar. Coba perhatikan itu. Dia menjadi pohon yang berbuah, wa zuru'an menjadi ladang, wa nakhilan menjadi pohon kurma, wa a'naban menjadi pohon apa namanya? A'nab. Apa lagi nih? Anggur, wa anwa'an minan nabatat, dan dari berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, wa hiya kanat fil awwali maitah, yang mana di awalnya dia menjadi biji yang mati, tidak ada apa-apanya, tapi setelah disimpan ke dalam bumi maka dia akan menjadi hidup. Alaysa alladhi ahya al-ardha ba'da mautiha qadiran ala an yuhya al-insan ba'da mautihi. Bukankah yang telah menghidupkan bumi tadi, yang tadinya dia mati, dia sangat mampu untuk menghidupkan manusia setelah meninggalnya? Jawabannya apa? Bala. Sangat mampu bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan manusia setelah meninggalnya. Fahada, lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى فهذا واقع يشاهد الناس أن الأرض الميتة اليابسة الحامدة الخاشئة إذا أنزل الله عليها الماء أحضرت وازدهرت بالنبات كما قال تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Baik. Fahada waqi'un yushahiduhu an-nas. Maka ini adalah perkara yang sangat-sangat sesuai dengan kenyataan, perkara yang sangat realistis. Fahada waqi'un yushahiduhu an-nas, yang manusia menyaksikannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa fil ardi ayat." Sesungguhnya pada bumi ini, pada bumi seluruhnya ada ayat-ayat dan tanda kebesaran Allah. Semuanya. Apa contohnya? Air hujan itu ada tanda kebesaran Allah. Bagaimana air hujan ketika dia turun kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bagaimana bumi yang tadinya dia mati kemudian menjadi tumbuh, menjadi bumi yang hidup. Bagaimana manusia yang tadinya meninggal, apakah mereka meninggal begitu saja? Pasti akan dihidupkan kembali. Bagaimana adanya orang yang lahir, ada yang hidup. Itu semua yang tanda kebesaran Allah. Maka sangat tidak pantas ketika dikatakan Allah menciptakan manusia kemudian tidak dibangkitkan. Yushahiduhun nas adalah perkara yang disaksikan oleh manusia, bahwa bumi yang tadinya mati bisa, yang kering, hamidah, sama yang kering, yang tandus, khasyi'ah, yang tunduk. Idza anzalallahu 'alaiha al-ma', apabila Allah turunkan padanya sebuah air, ikhdharrat, maka dia menjadi hijau, wazdaharat, maka dia akan menjadi penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, wa taral arda hamidah, engkau akan melihat bumi tersebut dia yang tadinya kering, yang layu, mati. Fa'idha anzalna 'alaiha al-ma' ihtazzat wa rabat, setelah kami turunkan padanya air apa ini? Air hujan, maka dia akan menjadi tumbuh, warabat, dan berkembang. Perhatikan ya, kalimat rabat diambil dari kata riba. Memang riba dalam bahasa Arab itu bermakna berkembang. Itu awal katanya. Jadi rabat itu diambil dari kata riba. Yang mana riba dalam bahasa Arab bermakna apa? An-nama, berkembang, memberikan hutang dengan kesepakatan akan dibayar lebih, berkembang dia, itu tidak boleh. Sampai di sini Allah katakan bahwa bumi setelah diturunkan air hujan maka dia menjadi robat, berkembang. Wa ambatat min kulli zawjin bahij, maka dia akan menumbuhkan dari setiap zawjin bahij, tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hak,
dialah yang menghidupkan manusia yang tadinya meninggal, yang tadinya mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. Nah, ini juga bisa kita jadikan sebagai dalil. Bukankah kalian menganggap bahwasanya Allah maha mampu atas segala sesuatu? Maka di antara bentuk kemampuan Allah, Allah maha mampu untuk membangkitkan manusia setelah meninggalnya. Kan diakui oleh mereka itu. Mereka akui bahwasanya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Tetapkan di antara kemampuan Allah, Allah mampu untuk membangkitkan manusia setelah meninggalnya. Itu konsekuensi daripada sifat al-qudrah, sifat kemampuan, sifat al-qadir bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan bahwasanya hari kiamat adalah perkara yang atiyah, pasti terjadi, pasti akan datang. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan inna anzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami peringatkan kepada kalian tentang azab yang sangat dekat. Adzaban qariban maksudnya apa? Hari kiamat. Perhatikan, kapan Allah berfirman ini? 14 abad yang lalu. Bersama demikian Allah sebut hari kiamat dengan adzaban qariban, hari yang adab yang sangat dekat. Berarti kita di hari ini menunjukkan hari kiamat sangat dekat lagi. Setelah dibawakan ayat ini, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan tentang ayat ini. Kata beliau, fa kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Setiap apa yang akan datang dianggap sebagai sesuatu yang dekat. Setiap apa yang akan datang dianggap sebagai sesuatu yang dekat. Hari kiamat wa huwa ab'adu min kulli syai'. Ab'adu kulli syai'. Hari kiamat yang mana adalah perkara yang sangat jauh. Perkara yang sangat jauh. Tapi karena dia pasti akan datang, Allah sebut dia sebagai adzaban qariban, adab yang sangat dekat. Berarti selain daripada itu lebih dekat lagi. Kematian jauh lebih dekat lagi. Alam kubur jauh lebih dekat lagi. Karena hari kiamat saja Allah sebut dengan apa? Adzaban qariban, adab yang sangat dekat. Berarti selain daripada itu lebih dekat dan lebih dekat lagi. Kalau yang karenanya beliau mengatakan mengomentari ayat tersebut, apa tadi? Kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Setiap apa yang akan datang itu pasti dekat. Makanya kalau antum ditanya kapan nikah, qarib. Qarib, dekat insyaallah. Iya, kapan poligami? Dekat insyaallah. Santai pergi, jangan pergi paksa ka. Dekat insyaallah. Iya kan? Itu benar. Dari sisi bahasa benar. Sebab Allah yang mengatakan bahwa hari kiamat yang Allah sebutkan 14 abad yang lalu Allah sebut dengan adzaban qariban. Nah, apalagi untuk urusan dunia, semuanya sangat dekat. Iya. Kapan rekreasi? Qarib, insyaallah dekat. Iya, kapan bikin anak lagi? Mohon maaf, dekat insyaallah. Masyaallah. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Kata Allah bahwasanya hari kiamat adalah perkara yang pasti akan datang dan tidak ada keraguan padanya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya Allah dialah yang membangkitkan siapa saja yang ada di alam kubur. Ini kalimat wa anna Allah yab'atsu man fil qubur ada taghrib. Iya. Bahasa ada taghrib maksudnya Allah membangkitkan siapa saja yang di kubur, maksudnya mimbabil ghalabah. Kebanyakannya demikian. Jangan sampai ada yang memahami bahwasanya mereka yang tidak dikubur Allah tidak bangkitkan. Kan ada manusia yang tidak dikubur. Mereka yang terbakar, mereka yang tenggelam, mayatnya tidak didapat, atau mereka yang hilang diterkam hewan buas, mereka tidak dikubur. Nah, mereka itu juga pada hari kiamat akan dibangkitkan. Jadi bahasa di sini ada taghrib. Kebanyakannya manusia yang dikubur, mereka akan dibangkitkan. Tapi bukan artinya mereka yang tidak dikubur tidak dibangkitkan, juga akan dibangkitkan. Sama seperti tentang alam kubur dan nikmat kubur. Itu bahasa untuk kebanyakannya. Bukan artinya mereka yang tidak dikubur tidak mendapatkan siksaan kubur dan nikmat kubur, juga mendapatkan mereka. Mereka akan mendapatkan hal yang sama sebagaimana mereka yang dikubur. Sama. Mereka akan difitnah. Mereka akan ditanya tentang 3 pertanyaan. Marrabbuk wa madinuk wa man nabiyyuk. Ditanya. Mereka yang tidak dikubur juga ditanya. Mereka yang tidak dikubur juga akan dibangkitkan, sama semuanya.
Kenapa? Wa anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Saya teringat dengan sebuah kisah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki di masa dahulu yang bergelimang dengan dosa dan dia punya harta yang sangat banyak, tapi dia punya modalnya rasa takut kepada Allah. Menjelang wafat, dia kumpulkan semua anak-anaknya dan dia berpesan kepada anaknya, wahai anakku, apabila saya meninggal, tolong bakar jasad saya. Setelah jasadku terbakar, kemudian abunya kamu taburkan di laut. Kamu taburkan di laut jasadnya saya, sudah menjadi abu, kamu taburkan di laut. Fa inni khasyitu, karena saya khawatir apabila Allah bangkitkan saya, Allah akan menyiksaku. Kemudian ternyata Nabi mengisahkan kelanjutannya, orang tersebut Allah bangkitkan pada hari kiamat. Lalu Allah bertanya kepada si fulan, wahai fulan, ma hamalaka ala hada? Wahai fulan, kenapa engkau melakukan demikian? Kata orang tersebut, khasyatuk, saya melakukan demikian karena takut kepadamu ya Allah. Dengan rasa takutnya itu, Allah ampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Orang tersebut karena kejahilannya, dia menyangka ketika jasadnya dibakar kemudian ditebar di lautan, Allah tidak mampu untuk membangkitkan. Yang mendorongnya membuat demikian karena rasa takut kepada Allah. Tapi dia jahil juga. Dia jahil, dia tidak tahu bahwasanya Allah itu Maha mampu atas segala sesuatu. Allah mampu untuk membangkitkan manusia walaupun tidak dikubur. Walaupun manusia sudah dicincang-cincang, sudah menjadi abu, sudah menjadi tanah, Allah mampu untuk membangkitkan mereka. Si fulan tadi yang memerintahkan kepada anaknya untuk dibakar jasadnya, kemudian abunya ditebarkan di laut, yang mendorongnya membuat demikian karena kejahilan. Tapi ada sisi baiknya dia. Apa itu? Yang mendorongnya untuk melakukan demikian karena rasa takut kepada Allah. Dengan rasa takutnya itu, Allah ampuni dosanya. Masya Allah. Berarti diambil sebuah faedah dari kisah ini, pentingnya seorang memiliki rasa takut kepada Allah. Itu menjadi modal yang sangat terbesar untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata beliau, sudah selesai ya pembahasan dari ayat yang disampaikan oleh penulis. Lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى فهذا شاهد يراه الناس ولا ينكرونه من الذي قدر على إحياء هذا النبات ومن الذي أخرج من هذا الحب اليابس الورق والأغصان والثمار هو الله سبحانه وتعالى فإذا كان يبعث هذا النبات بعد موته فهو قادر على أن يبعث من في القبور لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. Fahadha syahidun yarahu nas. Ini adalah perkara yang disaksikan oleh manusia, wala yunkirunah, dan mereka tidak ingkari itu. Mereka tidak ingkari. Manil ladzi qadira ala ihya'i hadzal nabat? Siapakah yang mampu untuk menghidupkan tumbuh-tumbuhan tersebut? Wa manil ladzi akhraja min hadzal hab al-yabis al-waraq wal aqsan wa thimar? Siapakah yang mengeluarkan dari biji yang kering tadi, Allah tumbuhkan menjadi al-waraq. Apa artinya waraq itu? Daun-daun. Wal-aqsan menjadi tangkai-tangkai dan ranting-ranting. Wathimar menjadi tumbuh-tumbuhan. Tadinya menjadi biji yang sangat halus. Setelah ditanam di bumi, muncullah apa namanya? Tumbuh-tumbuhan, buah, tangkai, daun. Dari mana itu semuanya? Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang melakukannya semuanya. Fa idza kana yab'atsu hadzal nabat ba'da mautihi fa huwa qadirun 'ala an yab'atsa man fil qubur. Apabila dia mampu untuk membangkitkan tumbuh-tumbuhan tadi setelah matinya dia, ada tumbuhan buah ini asal dari mana? Dari biji yang mati. Allah bangkitkan dia menjadi tumbuh kembali. Ketika dia mampu, maka dia juga lebih mampu untuk membangkitkan manusia di alam kuburnya. La ya'jizuhu syai'un subhanahu wa ta'ala, di mana tidak ada sesuatu apapun yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Bahkan Allah yang melemahkan makhluk-makhluknya, merendahkan makhluk-makhluknya, menundukkan semua makhluk-makhluknya.
Iya. Wa aidan law lam yakun hunaka. Baik, lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى وأيضا لو لم يكن هناك بعث وجزاء على الأعمال لكان خلق الخلق عبثا كيف يخلقهم ويعملون الأعمال الصالحة أو الأعمال الكفرية ثم يموتون ويتركون Baik, lanjut. هذا لا يليق هذا لا يليق بعدل الله بعدل الله جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Baik. Jadi bentuk dalil yang kedua juga secara logika. Disebutkan bagaimana dalam logika kita manusia juga bisa membantah dari keyakinan kaum musyrikin yang mereka mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Bentuk logika yang berikutnya. Dan juga kata beliau, kalau seandainya tidak ada kebangkitan dan tidak ada pembalasan, manusia tidak dibangkitkan dan dibalas perbuatan mereka, lakana khalqal khalqi abathan, maka penciptaan makhluk adalah perkara yang sia-sia. Kaifa yakhluquhum wa ya'maluna al-a'mal as-salihah aw al-a'mal al-kufriyah? Bagaimana caranya Allah menciptakan manusia? Mereka ada yang berbuat baik, ada yang berbuat kekufuran, ada yang berbuat maksiat. Summa yamutuna wa yutrakun. Kemudian mereka meninggal dan dibiarkan begitu saja. Kata beliau, hadza la yaniku bi adlillahi. Ini tidak layak dengan keadilan dan hikmah Allah, tidak sejalan. Kalau dikatakan manusia ada yang berbuat zalim kemudian meninggal dibiarkan kezalimannya. Ada yang berbuat kesalehan, berbuat ibadah, melakukan kebaikan pagi, siang, sore, malam, kemudian kebaikannya tidak dibalas. Ini tidak sejalan dengan hikmahnya Allah, tidak sejalan dengan keadilan Allah. Kasihan mereka yang sudah berbuat baik kemudian tidak dibalas kebaikannya. Kasihan mereka yang sudah terzalimi kemudian tidak diberikan haknya. Dan sangat-sangat tidak pantas ketika ada orang berbuat zalim tidak dibalas kezalimannya. Tidak pantas. Paham sini? Ini bukan dalil syari'iyah, bukan ya, tapi dalil logika. Boleh sebutkan. Makanya saya katakan bahwa terkadang ada jenis manusia yang kita tidak bisa menyebutkan dalil di situ. Kita hanya bisa sebutkan logika juga. Mereka menggunakan logika, kita sebutkan logika juga. Apalagi orang jahil. Orang jahil itu kadang kalau untuk sebutkan ayat dari hadis mereka tidak paham, mereka tidak ngerti. Tapi kalau sebutkan secara logika, insyaallah paham mereka. Sebagaimana Allah mengatakan, "Afa hasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwasanya kalian diciptakan dalam keadaan sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah? Apakah kalian menyangka demikian? Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala yang maha merajai dan yang maha benar. Artinya itu tidak pantas atas sangkaan kalian dan tidak benar sangkaan kalian. Jadi sangkaannya orang kafir yang menyangka bahwasanya penciptaan manusia adalah penciptaan yang sia-sia, yang tidak ada hikmahnya. Adapun orang beriman mereka menyangka bahwa penciptaan manusia itu pasti ada hikmahnya. Hikmahnya Allah menciptakan manusia supaya mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat. Mereka berbuat kebaikan dibalas sesuai dengan kebaikannya. Mohon maaf ya, mereka berbuat kebaikan dan kebaikannya akan dilipat gandakan. Bahasa-bahasa yang harus dirapikan ini. Jadi ketika manusia berbuat kebaikan itu dibalas dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau mereka berbuat keburukan maka dibalas sesuai dengan keburukannya. Subhanallah. Itu pada hari kiamat bagaimana Allah muliakan bagi mereka yang berbuat kebaikan. Bagi mereka yang orang beriman berbuat satu kebaikan akan dilipat gandakan kebaikannya. Tapi mereka yang berbuat kezaliman, berbuat kejelekan akan dibalas sesuai dengan kejelekannya. Menunjukkan bagaimana besarnya rahmat dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lanjut. Terakhir. ثم قال حفظه الله تعالى تعالى الله عن هذا فالله جل وعلا لابد أن يبعث الناس ويميز المؤمنين من الكفار ويجازي المؤمن بإيمانه ويجازي الكافر بكفره
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Baik, ta'ala Allahu an hada. Lagi-lagi setelah beliau sebutkan dan nukilkan ucapan dari orang-orang kafir yang mereka mengingkari hari kebangkitan, langsung beliau puji Allah. Ta'ala Allahu an hada. Maha tinggi Allah atas ucapan mereka. Ini fikihnya. Kalau antum dengarkan juga, bukan cuma antum ucapkan, antum dengarkan, ada ucapan-ucapan menyimpang, ada ucapan yang bentuknya kekufuran, langsung sucikan Allah. Subhanallah, ta'ala Allah, maha tinggi Allah. Jelas? Di sini beliau ulangi lagi, ta'ala Allahu an hada, maha tinggi Allah atas ucapan mereka. Wallahu jalla wa ala, maka Allah Subhanahu wa taala labudda an yab'atsan nas, itu pasti akan membangkitkan manusia, wa yumayyizal mu'minina minal kuffar, dan juga Allah akan bedakan orang beriman dari orang kafir. Allah akan balas orang beriman sesuai dengan keimanan mereka. Wa yujazil kafira bi kufrihi, Allah akan balas orang kafir sesuai dengan kekufurannya. Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila. Kata Allah, tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan antara keduanya itu sia-sia. Iya. Dzalika dhannul ladzina kafaru, demikianlah sangkaan orang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar, dan sungguh celaka, sungguh binasa, dan sungguh mereka akan mendapatkan wail. Wail ini ada satu penafsiran dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Disebutkan wailun adalah wadin finnar, adalah telaga, ya, telaga atau lembah dalam api neraka. Lembah dalam api neraka. Artinya ketika Allah menyebutkan fawailun, itu artinya Allah ancam mereka dengan lembah api neraka. Terancam pelakunya dengan api neraka. Sama seperti fawailul lil mutaffifin, celakalah bagi mereka yang berbuat curang. Artinya bukan celaka saja, tapi mereka diancam dengan api neraka. Sebab kalimat wail menurut sebagian ulama ahli tafsir, diantaranya Abdullah bin Abbas, adalah wadin finnar, adalah lembah yang berada dalam api neraka. Jadi hati-hati ketika dikatakan fawailul lil ladzina kafaru minan nar, celakalah bagi orang-orang kafir, mereka akan mendapatkan siksaan dalam api neraka. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami akan menjadikan orang beriman dan beramal saleh itu sama seperti orang-orang yang mengadakan kerusakan di muka bumi, ataukah kami akan menjadikan orang bertakwa sama dengan orang-orang fajir? Tentunya tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah Allah menyamakan mereka. Iya, mereka berdua. Orang beriman tidak sama dengan orang fajir, orang bertakwa tidak sama dengan orang fajir, dan tidak mungkin Allah menyamakan mereka berdua. Kemudian yang terakhir kata beliau, sum kulluhum yamutuna wa la yub'atsuna wa la yujzauna ala a'malihim. Apakah mereka seluruhnya akan meninggal kemudian tidak dibangkitkan, kemudian mereka tidak akan dibalas sesuai dengan perbuatan mereka? Hasya wa kalla, sekali-kali tidak mungkin itu. Pelajaran yang bisa kita ambil setelah disebutkan berbagai dalil dari penulis hafizahullah taala tentang ayat dan hadis bahwa manusia akan dibalas pada hari kiamat sesuai dengan perbuatannya, maka dari sekarang kita biasakan merem untuk berbuat keburukan, rem sedikit. Iya, harus dikontrol, harus dicegah. Jangan menjadi orang yang tidak terkontrol, jangan menjadi orang yang tidak punya batasan. Bikin batasan. Iya, bikin tameng agar supaya kita tidak bermudah-mudahan untuk melakukan perbuatan dosa. Sebab akan dikatakan kita akan dibalas. Iya. Siapa yang pernah berbuat zalim, kata Nabi, man kana indahu mazlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm. Barang siapa yang dia punya kezaliman kepada saudaranya, maka hendaknya minta dihalalkan sekarang. Iya. Barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya,
minta dihalalkan sekarang. Tidak jadi masalah ketika kita bikin status, barang siapa yang baca status ini mohon dimaafkan saya barangkali saya punya salah. Tidak jadi masalah. Boleh. Itu bentuk pengamalan dari hadis tadi. Atau ketika dia berjumpa dengan kawannya di acara ini, mohon maaf saudara, saya mungkin banyak salah. Itu sabda Nabi. Barang siapa yang dia punya kezaliman kepada saudaranya, maka hendaknya dia sekarang minta dihalalkan. Iya. Min qabli an ya'tiya yaumun la dinar wala mata', kata beliau. Sebelum tiba masanya, datang suatu hari yang tidak bermanfaat dinar dan harta benda. Itulah hari kiamat. Jadi dicegah dari sekarang, bikin tameng, bikin batasan agar supaya tidak bermudah-mudahan dalam berbuat dosa. Barakallahu fikum. Baik, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga dari apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.